Supervisi Akademi. Ibu kali ini akan mengajar materi pelajaran pendidikan agama Islam di kelas berapa? Di kelas 5. Di kelas 5. Sebelum ke pembelajaran, saya ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan terkait dengan kegiatan pembelajaran yang akan disupervisi kali ini. Yaitu untuk yang pertama, pembelajaran kali ini tujuannya yang akan dilaksanakan Ibu sekarang, tujuan pembelajarannya apa kali ini? Tujuan pembelajaran yang akan saya laksanakan yaitu satu, meyakini kebenaran kisah Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang kedua, menyebutkan sifat-sifat terpujinya. Yang ketiga, menyebutkan mukjizatnya. Yang keempat, yaitu menceritakan keteladanan Nabi Muhammad. Baik, terima kasih. Untuk yang selanjutnya terkait dengan pengembangan, kita melakukan supervisi akademik, tentunya ada area atau hal-hal yang ingin kita kembangkan. Saya ingin tanyakan pada kesempatan kali ini, area pengembangan yang mana yang ingin Ibu kembangkan dalam kegiatan pembelajaran di supervisi akademik kali ini? Pengembangan yang ingin dicapai yaitu mengembangkan kemampuan intelektual dengan cara menceritakan kisah Nabi Muhammad secara jelas dan mudah dipahami oleh siswa. Yang kedua yaitu mengembangkan kemampuan sosial emosional dalam menghadapi keberagaman kemampuan siswa. Terima kasih. Kemudian pertanyaan terakhir terkait dengan kegiatan observasi kali ini, dalam kegiatan pembelajaran yang akan kita laksanakan nanti, strategi pembelajaran yang akan Ibu lakukan apa saja pada kesempatan kali ini? Strateginya yaitu satu, menyusun perangkat pembelajaran secara lengkap, kemudian memberikan contoh perilaku nyata dalam kehidupan sehari-hari yang meneladani sikap terpuji Nabi Muhammad. Kemudian yang ketiga, membuat LKPD yang berdiferensiasi sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan siswa. Baik, terima kasih. Itu saja untuk kegiatan praobservasi kali ini. Saya ucapkan selamat, Ibu sudah melalui tahapan praobservasi dan kemudian kita akan bersama-sama melanjutkan ke tahapan berikutnya, yaitu kegiatan observasi. Terima kasih, silakan kembali ke kelasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Baik, Bu. Ada yang tidak hadir? Hadir semua. Hadir semua ya. Silahkan berdoa. Bersiap gerak sebelum belajar, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Dilanjutkan dengan pembiasaan sehari-hari. Kali ini kita akan membacakan surat An-Nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Masih ingat kemarin kita belajar tentang kisah Nabi Daud. Nah, apa sajakah mukjizat Nabi Daud? Melunakan besi, terus membuat baju dari besi, kemudian kitab Zabur, kemudian bersuara merdu, terus
gunung-gunung bertasbih. Apalagi? Sudah ya? Nah, untuk hari ini kita akan belajar tentang kisah Nabi Muhammad. Ibu akan membacakan tujuan dari pembelajaran hari ini. 1. Menyebutkan sifat-sifat terpuji Nabi Muhammad SAW. 2. Menyebutkan beberapa mukjizat. 3. Menganalisis kisah keteladanan Nabi Muhammad dan menceritakan kisah keteladanan Nabi Muhammad SAW. Kalian amati gambar yang ada. Di sini terlihat gambar apa yang kalian lihat? Mekah pada zaman dahulu ya, pada zaman dahulu sebelum Nabi Muhammad lahir. Beginilah keadaan Mekah, kota Mekah pada zaman dahulu. Nah, lihat, ada apa di gambar? Ada bayi, ada seorang ibu yang sedang menggendong bayi. Terlihat seorang bayi mengeluarkan cahaya. Kira-kira siapa beliau? Nabi Muhammad yang ketika lahir memancarkan cahaya. Apa yang kalian lihat? Batu-batu, gunung batu. Nah, di sini seperti gua. Disinilah yang disebut dengan gua Hiro, tempat Nabi Muhammad menerima wahyu untuk pertama kali, yaitu surat Al-Alaq ayat 1-5. Kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'allamal insana ma lam ya'lam. Shadaqallahul adzim. Selanjutnya, Ibu ingin kalian memperhatikan sebuah video. Amati, dengarkan nanti. Kalian amati gambar yang ada. Di sini terlihat gambar apa yang kalian lihat? Mekah pada zaman dahulu ya, pada zaman dahulu sebelum Nabi Muhammad lahir. Beginilah keadaan Mekah, kota Mekah pada zaman dahulu. Nah, lihat, ada apa di gambar? Ada bayi, ada seorang ibu yang sedang menggendong bayi. Terlihat seorang bayi mengeluarkan cahaya. Kira-kira siapa beliau? Nabi Muhammad yang ketika lahir memancarkan cahaya. Apa yang kalian lihat? Batu-batu, gunung batu. Nah, di sini seperti gua. Disinilah yang disebut dengan gua Hiro, tempat Nabi Muhammad menerima wahyu untuk pertama kali, yaitu surat Al-Alaq ayat 1-5. Kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'allamal insana ma lam ya'lam. Shadaqallahul adzim. Selanjutnya, Ibu ingin kalian memperhatikan sebuah video. Amati, dengarkan.
Tadi kalian sudah melihat tayangan video. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Hari, silahkan. Kenapa Nabi Muhammad menjadi nabi terakhir, Bu? Kenapa Nabi Muhammad menjadi nabi terakhir? Karena agama Islam adalah agama yang terakhir yang dibawakan oleh Nabi Muhammad dengan kitabnya Al-Quran. Tidak ada lagi nabi setelah Nabi Muhammad. Ada lagi? Adit? Nabi Muhammad mendapatkan julukan Al-Amin karena sifatnya yang terpuji, yaitu jujur dan dapat dipercaya. Untuk itu kita harus meneladani sifat-sifat terpuji dari beliau. Ada lagi yang mau ditanyakan? Kenapa Nabi Muhammad banyak yang memusuhi, Bu? Karena Nabi Muhammad, karena mereka yang memusuhi Nabi Muhammad menganggap bahwa ajaran yang dibawakan oleh Nabi adalah bertentangan dengan apa ajaran yang mereka anut. Untuk menambah wawasan tentang kisah keteladanan Nabi Muhammad, kalian baca buku paket halaman 44. Silahkan dibuka kemudian dibaca. Untuk mengukur pemahaman kalian terhadap materi kisah keteladanan Nabi Muhammad, Ibu akan membagikan lembar evaluasi. Kalian kerjakan dengan teliti dan benar. Tadi kalian telah mengerjakan lembar evaluasi. Sekarang mari kita simpulkan dari materi hari ini. 1. Nabi Muhammad lahir di mana? Di kota Mekah tanggal berapa? 12 Rabiul Awal, tepatnya tahun Gajah, atau tanggal 21 April tahun 571 Masehi. Ayahnya bernama Abdullah, ibunya Siti Aminah. Kemudian mukjizatnya apa saja? Al-Quran, membelah bulan, Isra Mi'raj, air dari tangannya, dari jari tangannya, kemudian dibelah dadanya. Bagus, kalian berarti sudah paham. Sudah paham materi hari ini? Sudah mengerti semuanya? Apakah hari ini, materi hari ini menyenangkan? Kalian sudah paham semuanya? Alhamdulillahirabbil alamin. Selamat siang, Jadi. Ya, terima kasih sebelumnya tadi sudah melaksanakan kegiatan pembelajaran. Nah, tadi yang mana saya melakukan observasi di kelasnya Bu Yanti ketika melakukan pembelajaran. Dan sekarang saya akan menyampaikan beberapa hal terkait observasi pembelajaran tadi yang sudah dilakukan. Ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan terkait dengan pembelajaran. Yang pertama, tadi bagaimana perasaan Bu Yanti ketika melaksanakan kegiatan pembelajaran yang mana tadi saya melakukan observasi terkait dengan kegiatan supervisi akademik. Bagaimana perasaan Bu Yanti? Perasaan saya sangat lega, sangat merasa senang karena di observasi supervisi akademik ini saya akan mengetahui di mana kekurangan saya, kelebihan saya dalam pembelajaran. Tadi sendiri dalam kegiatan pelaksanaannya merasa tegang atau tidak? Ya, tegang banget. Tapi saya yakin, saya melihat bahwa ketika hanya di awal-awal itu sempat sedikit tegang, tapi setelah itu saya melihatnya itu terlihat bisa menguasai situasi dan keadaan. Ya. Kemudian ya, untuk selanjutnya saya ingin menyampaikan, izinkan saya menyampaikan hasil observasi atau hasil pengamatan saya ketika tadi Ibu sedang melaksanakan kegiatan pembelajaran di dalam kelas. Jadi yang pertama tadi yang berkaitan dengan aspek strategi pengembangan pembelajaran yang terkait dengan sikap anak.
anak tadi saya melihatnya, menurut pengamatan saya tadi apa yang dilakukan dalam observasi penilaian selama kegiatan pembelajaran, ibu sudah melaksanakan penilaian kegiatan pembelajaran atau penilaian sikap anak ketika pada pelaksanaan pembelajaran. Apakah memang seperti itu, Bu? Tanggapan Ibu bagaimana? Saya melakukan proses penilaian observasi itu pada saat proses dan pada akhir pembelajaran. Jadi menurut saya tidak hanya fokus pada proses akhir, tapi pada proses juga harus ada penilaian. Jadi memang kegiatan penilaian tersebut ada yang dilakukan di akhir, berarti ya yang evaluasi, kemudian ada juga observasi atau penilaian dari pengamatan proses ketika terjadinya pembelajaran. Kemudian yang berkaitan dengan diferensiasi, pembelajaran diferensiasi. Tadi menurut pengamatan saya di dalam proses pembelajaran tadi ada terjadinya proses diferensiasi proses. Tadi dilakukan oleh Ibu ketika pembelajaran adanya diferensiasi proses. Menurut Ibu bagaimana? Apakah memang terjadi diferensiasi proses tadi waktu melaksanakan kegiatan pembelajaran? Saya melakukannya dengan membagi menjadi beberapa kelompok sesuai dengan kemampuan belajar siswa supaya siswa merasa lebih senang. Betul sekali, Bu. Memang untuk mengakomodir ya Bu, mengakomodir beragamnya pemahaman siswa, beragamnya kemampuan siswa, memang sebaiknya kita mengkelompokkan mereka. Dalam hal ini berarti diferensiasi proses, mengelompokkan mereka dengan tujuan supaya kebutuhan belajar siswa semuanya bisa terakomodir. Ya, terima kasih. Untuk selanjutnya ini terkait dengan diferensiasi produk. Tadi juga saya melihat pembelajaran yang Ibu lakukan di akhir itu diakhiri dengan evaluasi yang menurut saya evaluasi tersebut sudah mencerminkan diferensiasi produk. Tadi menurut pengamatan saya. Nah, menurut Ibu sendiri bagaimana tadi yang Ibu lakukan? Tadi saya melakukannya diserahkan kepada anak, disesuaikan dengan kemampuannya. Apakah mereka ingin menghasilkan produk berupa tulisan ataupun tulisan, supaya anak lebih paham terhadap pembelajaran. Ya, berarti diferensiasi produknya itu dievaluasi ya Bu ya. Jadi ada dua alternatif atau dua pilihan bagi siswa, boleh melakukan evaluasi itu dalam bentuk tulisan, berarti ya dalam bentuk tulisan dalam arti mereka menceritakan kembali tentang materinya tadi, atau bisa juga dalam bentuk lisan ya, atau secara langsung gitu ya, menceritakan tentang materi yang sudah dipelajari oleh siswa. Ya, terima kasih. Untuk selanjutnya yang terakhir ini terkait apresiasi Bu, apersepsi bukan apresiasi, terkait dengan apersepsi pembelajaran di awal. Saya melihat tadi di kegiatan apersepsi Ibu sepertinya tadi menurut pengamatan saya tidak melakukan kegiatan mengaitkan materi. Jadi materi yang sebelumnya dengan materi yang akan dipelajari. Menurut Ibu sendiri bagaimana tanggapannya? Ya, tadi saya lupa, padahal tahapannya sudah saya susun, tapi entah kenapa, mungkin karena tegangnya jadi lupa. Ya nggak apa-apa. Jadi untuk perbaikan juga ke depannya, bahwa ketika melakukan apersepsi di awal pembelajaran, alangkah baiknya ketika kita melakukan atau kegiatan itu diawali dengan mengaitkan materi yang menurut saya mengaitkan materi ini nanti juga bisa disertai dengan menyampaikan kebermaknaan gitu ya Bu, kebermaknaan pembelajaran yang akan kita lakukan. Karena menurut saya ketika siswa mengetahui makna dari pembelajaran yang akan kita lakukan, itu saya yakin mereka lebih tertarik gitu dalam mengikuti pembelajaran. Jadi diawali dengan mengaitkan,
kemudian dilanjutkan dengan menyampaikan kebermaknaan pembelajaran yang akan dilakukan. Kemudian yang selanjutnya sepertinya untuk kegiatan observasi, penyampaian hasil observasi dari saya dianggap cukup. Dan yang terakhir ini terkait dengan apa yang kita lakukan sekarang ini, Ibu, perbincangan ini. Menurut Ibu, perbincangan ini atau kegiatan ini, menurut Ibu apa yang dapat diperoleh dari kegiatan ini? Apakah memang Ibu perasaannya bagaimana nih terkait dengan kegiatan ini yang terakhir ini? Tentunya saya merasa senang Pak, karena di sini di kegiatan ini saya bisa melihat atau mengetahui kompetensi diri tentang apapun itu, kelebihan atau kekurangan dalam pembelajaran. Terima kasih Bu Yanti atas waktunya. Mohon maaf saya dalam menyampaikan observasi atau menyampaikan hasil pengamatan saya, bila ada hal-hal yang memang kurang berkenan di hati Ibu, dan juga memang kalau ada salah-salah kata dari saya dalam menyampaikannya. Sekali lagi saya mohon maaf. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.